Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Walidin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kesempatan enjang menika, kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat, karunia dan keutamaan yang banyak dengan kita masih diberikan kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah pada kesempatan tahun ini. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka menjadi kewajiban kita itu untuk bersyukur. Supaya kita betul bisa merasakan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Karena sering namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kalau seumpamanya tidak betul-betul kita rasakan, tidak betul-betul kita jadikan bahwa apa yang kita terima itu adalah sebuah karunia, sesuatu yang besar, maka seringnya itu terasanya biasa. Padahal yang namanya nikmat itu sesuatu yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuman ya karena terlalu biasa, bagaimana terlalu biasanya karena pun terlalu sering dan tidak pernah terdetik dalam hati kita itu, oh ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat agung, yang akhirnya terasanya juga otomatis biasa. Kalau seumpamanya terasanya biasa, otomatis juga tentu rasa syukur kita kepada Allah itu otomatis menjadi kecil. Nah itu yang sering terjadi. Kita diberikan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, tapi karena kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut itu kelihatannya kecil. Akhirnya kita tidak bisa betul-betul bersyukur sebagaimana yang seharusnya. Nah itulah yang sering kita dapati mungkin dari diri kita sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, dimulai dari nikmat yang paling besar namanya nikmat hidayah. Kita diberikan hidayah itu baru kita bisa merasakan besarnya nikmat hidayah itu kalau seumpamanya betul-betul kita bisa melihat di sana berapa banyak orang-orang yang mereka belum diberikan nikmat hidayah. Baru ntar kita bisa merasakan, oh ternyata alhamdulillah saya diberikan nikmat hidayah oleh Allah, yang dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan syariat-syariat Allah. Kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Kemudian belum lagi, kita akan betul-betul bisa merasakan nikmat tersebut sebagai nikmat dan karunia yang agung ya kalau seumpamanya kita sudah melihat pahalanya. Kapan? Tidak lain dan tidak bukan ya kalau seumpamanya kita menghadap kepada Allah. Jadi kalau seumpamanya sekarang ini posisinya kita masih berada di dunia, mungkin belum bisa merasakan besarnya nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baru ntar ketika kita melihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang mereka yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang fasik yang mereka tidak menjalankan syariat Allah berada dalam kesusahan,
berada di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, barulah kemudian kita bisa merasakan alhamdulillah. Maka kalau semuanya biasanya dimulakan alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Nah, itu baru nikmat yang jelas-jelas kita dapatkan. Setiap harinya aslinya ada pada kita dan tidak pernah meninggalkan kita walaupun cuma 1 detik pun. Nikmat hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap dan selalu terus menjadikan nikmat tersebut itu tidak hilang. Karena kalau semuanya nikmat itu hilang, ya berbahaya. Maka berapa banyak orang yang dia ketika pas di pagi harinya itu beriman, kemudian pas sore harinya itu dia sudah tidak beriman. Sore hari dia beriman, kemudian di pagi harinya ternyata dia sudah tidak beriman. Itu baru kemudian bisa kita rasakan ketika kita betul-betul melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dia tidak tunduk patuh, tidak bisa beriman kepada Allah. Nah, kemudian nikmat yang lain yang mungkin juga tadi di awal perlu untuk kita syukuri, kita diberikan kesempatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan. Besarnya pahala, besarnya karunia dan keutamaan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan itu baru bisa dirasakan, baru bisa kemudian kita melihat ternyata sangat jauh sekali kalau seumpamanya kita melihat pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Dan ternyata kalau sekarang kan mungkin kita tidak melihat, yang kita lihat ya pokoknya kalau pas puasa Ramadan ya lapar, kemudian haus, mungkin lemas badannya. Itu yang dilihatnya. Tapi kalau seumpamanya kita sudah menghadap kepada Allah, kemudian baru kita bisa melihat seberapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dia berpuasa. Orang yang dia mendapati bulan Ramadan. Maka kemarin pas kajian buka bersama di Masjid At-Taqwa itu saya ceritakan tentang 2 orang sahabat yang dia itu gara-gara mendapatkan Ramadan maka dia bisa masuk surga lebih dulu. Jadi ada 2 orang sahabat, sekilas ringkasnya, cerita ringkasnya itu 2 orang sahabat yang dia itu sama-sama seorang muslim datang kepada Rasulullah SAW berhijrah, kemudian yang pertama itu ibadahnya Masya Allah, ijtihad, semangatnya dalam mengerjakan ibadah itu tidak terkalahkan. Sampai kemudian Allah memberikan pahala syahadah. Jadi dijadikan orang yang syahid. Nah kemudian orang yang kedua ini dia meninggalnya biasa saja. Meninggalnya biasa. Setelah kemudian berlalu sekitar 1 tahun, meninggal, dalam riwayat yang lain disebutkan 1 minggu, tapi setelah berjalan 1 tahun baru kemudian meninggal biasa. Akhirnya para sahabat kasihan kepada orang tersebut, didoakan supaya bisa mengikuti ataupun mendapatkan fadilah yang didapatkan saudaranya yang pertama. Tapi ternyata kondisinya itu malah justru terbalik. Kondisinya terbalik. Maka ada salah seorang sahabat, Thalhah bin Ubaidillah itu, beliau bermimpi bertemu dengan 2 orang sahabat tadi dan mereka berdua masih berada di pintu surga. Baru berada di pintu surga. Maka kemudian ketika dipanggil untuk masuk, yang dipanggil pertama kali ternyata orang yang barusan meninggal. Maka beliau terheran-heran, kok bisa orang yang dia baru saja meninggal kondisinya biasa dibandingkan dengan saudaranya pertama yang dia meninggal dalam kondisi syahid, mendapatkan pahala syahadah. Dulu ketika pas semasa hidupnya itu dia hidupnya itu memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah, tapi ternyata masuk surganya yang meninggal terakhir dia masuk surganya lebih dulu. Baru kemudian ketika sudah bangun
Setelah tadi pertama dipanggil, kemudian yang kedua dipanggil sama sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, dikatakan kepada beliau, kamu belum waktunya. Sana, kamu balik dulu. Akhirnya kemudian beliau bangun. Ketika bangun disampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat pun heran. Kok bisa? Orang yang kedua ini dia meninggalnya biasa-biasa saja, tapi ternyata masuk surganya lebih dulu. Akhirnya baru kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, bukankah orang tersebut dia sudah setelah sepeninggal yang pertama ini, dia hidup selama 1 tahun setelahnya. Selama 1 tahun, sholatnya kan sudah nambah. Bukankah dia sudah ketemu bulan Ramadan setelah sepeninggal saudaranya yang pertama? Terus bagaimana hitungannya? Toh dia sudah tambah sholat, sudah tambah ketemu bulan Ramadan, sudah tambah ketemu dengan ibadah-ibadah yang lain, amal soleh yang lain. Maka dengan jarak 1 tahun yang ada tersebut, gara-gara bertemu dengan bulan Ramadan tadi, dan bertambahnya amalan-amalan yang lain, maka sahabat yang kedua tersebut itu memiliki derajat jaraknya itu antara langit dan bumi. Jaraknya antara langit dan bumi. Itu nikmat ketika seumpamanya kita diberikan usia lebih panjang daripada saudara kita yang lainnya, kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan, akhirnya kita juga mendapatkan fadilah yang lebih. Maka tadi para sahabat pun sampai keheranan, kok bisa? Yang meninggal lebih lama ataupun baru saja meninggal, padahal dia kok kondisinya biasa-biasa saja, tapi ternyata masuk surganya itu lebih dulu daripada saudara yang pertama tadi. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sekarang kita rasakan dengan kita berada di bulan Ramadan ini. Cuman kalau semuanya kita melihatnya, ya toh Ramadan tahun ini tidak jauh berbeda dengan Ramadan yang sudah berlalu. Akhirnya ya kita merasanya biasa. Kayaknya seakan-akan tidak ada peningkatan apapun, kemudian kita merasanya tidak ada hal baru pada Ramadan yang sekarang kita jalani. Ya pokoknya biasanya kalau semuanya pas Ramadan, ntar hari ini ada buka bersama, kemudian ntar kalau pas dari pagi kegiatannya seperti ini, siang, sore, kemudian malam kegiatannya seperti ini. Akhirnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadinya itu berkurang. Padahal kalau seumpamanya kembali tadi ini baru salah satu hadis, baru sebagian dari fadilah yang namanya bertemu dengan bulan Ramadan itu ternyata fadilahnya sangat besar. Tapi mungkin karena kita seringnya ya pokoknya menjalani bulan Ramadan itu pokoknya berjalan sebagaimana biasanya, akhirnya syukur kita kepada Allah berkurang. Yang akhirnya kita tidak bisa bersyukur sebagaimana yang semestinya. Yang seharusnya kita betul-betul bersyukur sebagaimana kalau seumpamanya kita itu dalam kondisi susah, tiba-tiba kemudian ada orang yang dia mendatangkan bantuan untuk menghilangkan kesusahan yang kita dapat, itu kan kita betul-betul bersyukur, sangat berterima kasih sekali kepada orang yang membantu kita. Nah ini yang membantu kita, yang memberikan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sejak dulu kita tidak pernah meminta untuk kita diberikan kehidupan, kemudian kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak hidup kemudian kita diberikan rizki, diberikan makan, sampai sekarang sebesarnya sekarang ini masih diberikan rizki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih diberikan banyak fadilah dan keutamaan yang mungkin kita masih luput, belum sempat mensyukuri keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, perlu dan penting untuk kita itu ketika melihat suatu nikmat betul-betul kita lihat dari mana nikmat tersebut, kemudian seberapa besar nikmat yang kita dapatkan tersebut supaya kita itu bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah, insyaallah kesempatan pagi hari ini, mumpung momennya bulan Ramadan, untuk menambah bekal kita dalam menjalankan ibadah puasa, walaupun sekarang ini
sudah berjalan mungkin sepertiga gitu. Sepertiga dari bulan Ramadan, tinggal 2/3 lagi. Tidak terasa mungkin. Perasaan baru kemarin mulai bulan Ramadan, sekarang sudah berjalan sepertiga. Nah itulah yang namanya musim-musim ketaatan, waktu-waktu fadilah itu dia berjalannya cepat. Cepat. Tidak terasa ternyata sudah berjalan sepertiga. Nah, ini sepertiga, selama sepertiga Ramadan ini coba mungkin kita bisa muhasabah lagi, kira-kira kita sudah khatam Quran itu berapa kali? Selama sepertiga bulan Ramadan ini kita mungkin sudah berapa kali khatam Al-Quran? Apakah sudah 1 kali atau mungkin baru perjalanan untuk mengkhatamkan Al-Quran dapat setengah atau mungkin dapat sepertiga. Jadi selama sepertiga yang sudah berjalan, tinggal sepertiga itu Rasulullah SAW wathulutsu katsir. Sepertiga itu banyak. Berarti sudah berlalu banyak dari bulan Ramadan, tinggal 2/3 lagi dan entar akan terasa cepat juga. Tiba-tiba sudah entar 2/3 berjalan, tiba-tiba entar sudah sibuk untuk mudik. Kalau yang mudik, kalau di sini insya Allah mungkin jarang. Tapi sudah sibuk untuk ngurusi ntar Idul Fitri, mau nyiapkan baju barunya, nyiapkan makanannya, ntar apa yang mau dihidangkan ketika pas Idul Fitri, persiapan mungkin untuk sanak saudara keluarga yang ntar mau datang, tiba-tiba sudah persiapan saja. Jadi persiapannya itu sudah datang, loh ternyata bulan Ramadan sudah mau selesai. Terus selama berjalannya bulan Ramadan, ternyata masih banyak program-program yang mungkin dulu di awal Ramadan ingin dijalankan itu ternyata masih belum terrealisasikan. Masih banyak program-program Ramadan yang ternyata belum sampai sekarang itu belum berjalan. Itu kalau seumpamanya dulu di awal kita membuat program entar Ramadan saya pengen mengerjakan ini itu dan seterusnya. Nah itu bagian dari berjalannya waktu, ternyata waktu itu berjalan cepat. Yang namanya musim-musim kebaikan, waktu-waktu fadilah itu dia berlalu dan berjalan cepat. Kalau seumpamanya kita juga ndak cepat-cepat, ndak pinter-pinter, maka akhirnya berlalu begitu saja tanpa kita bisa memaksimalkan apa yang seharusnya bisa kita kerjakan. Nah ini berkaitan dengan puasa yang kita jalani, ini saya bacakan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini sudah sering mungkin. Sudah sering kalau seumpamanya yang sudah pernah membaca dan sudah pernah dibahas untuk diingat-ingat lagi. Berkaitan dengan kitabus shaum wa asraruh wa ma yata'allaqu bihi. Berkaitan dengan kitab puasa, kemudian rahasia-rahasia yang ada pada puasa tersebut, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya puasa. Itu untuk pembekalan 2/3 dari bulan Ramadan yang entar akan berjalan. Karena yang namanya ibadah puasa, yang namanya ibadah itu tidak hanya puasa tok gitu. Seluruh ibadah itu kalau seumpamanya kita bisa memaksimalkan ibadah tersebut, maka kita mendapatkan pahalanya juga beda. Sama-sama beribadah, sama-sama menjalankan puasa, sama-sama mengerjakan sholat, tapi kalau seumpamanya kita itu menjalankannya lebih maksimal, otomatis apa yang kita dapatkan pun juga lebih maksimal. Tidak sekedar kita cuman mengerjakan puasa, tidak sekedar kita cuman mengerjakan sholat. Maka dalam hadis kan disebutkan berapa banyak orang yang dia berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi sama-sama berpuasa, yang ini cuman dapat lapar dan dahaga, yang ini dia mendapatkan fadilah yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa yang namanya puasa itu kan as-saumu li wa ana ajzi bih. Yang sebelumnya disebutkan bahwa setiap kebaikan
itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya 10 sampai 700. Sampai dengan lipatan-lipatan yang banyak yang hanya diketahui oleh Allah. Itu setiap kebaikan, setiap amal soleh yang kita kerjakan. Jadi kita mengerjakan amal soleh itu kita mendapatkan 10 kebaikan, kemudian bisa jadi dilipat gandakan sampai 700, kemudian sampai lebih. Tergantung kualitas amalan yang kita kerjakan. Semakin besar, semakin baik amalan yang kita kerjakan, berarti tidak hanya 10. Bisa jadi ntar sampai 700, bahkan lebih dari 700. Nah kemudian Allah menyebutkan dalam hadis qudsi tersebut yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Maka di sini para ulama kenapa bertanya-tanya? Kenapa kok kemudian puasa itu disebutkan, pahala puasa itu disebutkan oleh Allah, Allah yang akan puasa itu untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan puasa pahalanya kepada orang yang berpuasa tersebut. Nah ini padahal kan amal soleh sebelumnya itu 10 sampai 700, kemudian puasa kok disendirikan. Ada beberapa pendapat. Disebutkan di kalangan para ulama bahwa sebagian menyebutkan bahwa yang namanya puasa itu dia ibadah yang pertama dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Sebagaimana Baitullah, Naqatullah, rumah Allah, kemudian untanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan pemuliaan ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa itu dia bisa mendapatkan kemuliaan yang besar? Salah satu sebabnya juga adalah karena yang namanya puasa itu ibadah yang susah untuk dimasuki riya. Jadi puasa itu termasuk ibadah yang susah untuk dimasuki riya. Kenapa? Karena orang ketika dia mengerjakan puasa sama yang tidak mengerjakan puasa itu susah dibedakan. Kalau bulan Ramadan ya insya Allah rata-rata puasa. Rata-rata puasa. Hampir kebanyakan kaum muslimin mengerjakan ibadah puasa. Tapi ada juga yang tidak berpuasa. Toh tidak kelihatan. Kalau semuanya ada yang tidak mengerjakan puasa, tidak puasa itu kan tidak kelihatan. Si A ini puasa atau enggak, si B ini dia puasa atau enggak. Toh sama-sama tidak dalam kondisi makan, kita beraktivitas. Sekarang kita duduk di masjid, kita tidak tahu mana yang sedang mengerjakan puasa, mana yang dia tidak mengerjakan puasa, itu tidak kelihatan. Makanya kalau seumpamanya dalam hari-hari biasa, pas hari-hari biasa ada yang mengerjakan puasa sama yang tidak mengerjakan puasa pun juga tidak kelihatan. Maka pernah ada yang disebutkan, ada seorang suami itu, mungkin dulu pernah saya sebutkan, ada seorang suami dia mengerjakan puasa sampai puluhan tahun, istrinya itu tidak tahu. Tidak tahu kalau seumpamanya selama bertahun-tahun ini tuh suaminya dia mengerjakan puasa. Kenapa? Karena berangkat kerjanya sebelum subuh, pulang malam. Berangkat sebelum subuh sudah kerja, pulang di waktu malam. Nah, selama bekerja tersebut, sang suami ini dia mengerjakan puasa. Tidak ada yang mengetahui. Yang tahu ya orang yang mengerjakan sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya puasa itu ibadah yang dia susah untuk dimasuki yang namanya penyakit hati riya. Riya itu kan kerusak. Kalau umpamanya masuk ke dalam satu amalan, mesti amalan riya tersebut itu merusak yang namanya ibadah tadi. Nah, orang yang berpuasa susah. Makanya sering kita kalau berpuasa di rumah sendirian, tidak ada orang pun juga, kita kalau mau makan tidak ada yang tahu. Orang lain tidak tahu kalau seumpamanya kita nggak puasa. Tapi kita meninggalkan makan dan minum, kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan tahu akan gerak-gerik kita. Ntar kalau semuanya saya makan ya berarti puasa saya batal, tidak jadi puasa. Itu salah satu kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu
untuk Allah. Kemudian yang lain juga bahwa tidak ada yang mengetahui berapa besarnya pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu berapa besarnya pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan fadilah yang disebutkan berkaitan dengan puasa. Maka ini sama di awal yang disebutkan oleh beliau Syekh Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin itu berkaitan dengan fadilah puasa itu yang diangkat tadi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu puasa untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Nah, kemudian keutamaan puasa itu kembalinya kepada dua. Kembalinya kepada dua makna. Satu, bahwa yang namanya puasa tadi dia amal batin, tidak diketahui oleh orang-orang mungkin yang berada di sekitar kita. Itu yang pertama, tadi yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah yang namanya puasa itu dia bisa mengalahkan musuh Allah. Musuh kita semuanya tidak lain dan tidak bukan yaitu setan. Setan itu masuk ataupun setan itu dia bisa menggoda manusia. Babnya itu kan dua. Satu, syubhat. Kalau seumpamanya ada syubhat, nah ntar setan itu datang. Maka kita diminta untuk menghindarkan akal pikiran kita dari yang namanya syubhat. Syubhat itu banyak. Datangnya dari musuh-musuh Islam, bahkan datang dari orang-orang munafik yang mereka kelihatannya menyuarakan tentang Islam, tapi dia membawa syubhat-syubhat yang akhirnya kemudian mendoktrin pikiran kita untuk keluar dari jalur yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ada yang kemudian mendoktrin bahwa yang namanya puasa itu dia tidak wajib seumpamanya. Sholat fardu itu dia tidak wajib dikerjakan 5 waktu. Atau boleh meninggalkan sholat fardu. Nah, ini kan subhat-subhat yang datang bisa merusak akal pikiran kita. Maka termasuk penjagaan agama kepada akal itu kan kita dilarang yang namanya minum khamr. Supaya kita tidak terkena penyakit di akal kita. Kemudian termasuk penjagaan syariat juga, ya kita dilarang untuk mendengar yang namanya syubhat-syubhat. Perkataan-perkataan batil yang dengan perkataan tersebut akhirnya kemudian merubah pikiran kita dari yang seharusnya kita berjalan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah, akhirnya kemudian kita melenceng, jadi orang tersesat. Itu satu pintu setan untuk menggerogoti manusia. Kemudian yang kedua, pintu setan juga yang bisa menggerogoti manusia adalah dari jalur yang namanya syahwat. Dari jalur yang namanya syahwat. Berapa banyak orang yang mereka itu bertikai, bermusuhan gara-gara masalah syahwat. Syahwat itu kan ada syahwat perut, ada kemudian syahwat kemaluan, syahwat hati untuk dia mendapatkan kedudukan dan macam-macamnya. Syahwat yang tiap keinginan-keinginan manusia, berapa banyak orang yang dia gara-gara pengen mendapatkan kedudukan saling bertikai satu sama lain. Gara-gara masalah makan akhirnya kemudian saling bertikai. Toh orang kenapa rebutan masalah harta, rebutan kemudian pengaruh dan lain sebagainya, tidak lain, ini tidak jauh-jauh. Semuanya kembalinya kepada harta. Dengan harta dia bisa memenuhi makan, kemudian dia bisa memenuhi keinginan-keinginan yang dia inginkan. Nah, itu pintu syahwat yang terbuka lebar kalau seumpamanya seseorang itu dalam kondisi kenyang. Makanya dengan puasa ini
Allah Subhanahu wa taala melatih kita supaya dengan puasa akhirnya pintu syahwat tersebut itu dia dikecilkan. Tetap ada. Syahwatnya tetap ada. Cuman ketika kita mengerjakan puasa, akhirnya pintu tersebut itu dia dikecilkan. Meminimalisir godaan setan ketika pas seseorang dia dalam kondisi lapar, yaitu dalam kondisi ketika dia berpuasa. Makanya orang ketika dia pas dalam kondisi puasa mau mengerjakan maksiat, ya dia biasanya lebih mikirnya lebih panjang daripada pas hari-hari biasa. Oh, saya sekarang dalam kondisi puasa. Jangan sampai ntar saya terjerumus ke dalam yang namanya maksiat. Oh, saya pengen ada orang mungkin mengajak dia untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik, kemudian dia dalam hati mengatakan, oh saya sedang dalam kondisi berpuasa. Akhirnya terhalangi untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Itu keutamaan puasa kembalinya kepada dua hal tersebut. Satu, ibadah yang karena puasa itu dia ibadah batin. Kemudian yang kedua, karena dengan puasa seseorang bisa mempersempit pintu syahwat. Yang dengannya berarti dia bisa mempersempit godaan setan supaya setan itu tidak menggerogoti amalan dan tidak menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian hal yang perlu untuk kita perhatikan juga, kalau ini mungkin sudah biasa berkaitan dengan adab-adab puasa, disunahkan untuk mengerjakan sahur, kemudian mengakhirkan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika pas kita menjalankan ibadah puasa itu yang namanya sahur, walaupun itu kebutuhan gitu. Walaupun itu kebutuhan, yang namanya sahur itu dijadikan fadilah, keutamaan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi dalam sahur ataupun suhur, sahur kalau semua waktunya, kemudian suhur yang dia itu sahur yang dia yang digunakan untuk sahur makanannya, kemudian suhur yaitu amalan kita mengerjakan ibadah pas kita sahur itu. Jadi dalam sahur walaupun itu kebutuhan supaya kita itu bisa kuat menjalankan puasa, tapi ternyata Allah pun masih memberikan fadilah, keutamaan dengan kita mengerjakan ibadah sahur tersebut. Nah, kapan mulainya? Sahur itu baru dimulai ketika pertengahan malam setelahnya. Jadi kalau seumpamanya kita pengen sahurnya kok jam 10 malam, berarti belum dapat sunnah sahur. Jadi sahur itu mulainya dari pertengahan malam, bahkan sebagian berpendapat ya dari sepertiga malam terakhir. Tapi yang menjadi pendapat banyak di kalangan ulama Syafi'iyah, yang namanya sahur itu ya mulainya dari pertengahan malam. Nah, kalau seumpamanya belum jam 12 malam, belum sempat tidur, terus pengen sahur sebelum tidur, ntar saya takut kalau seumpamanya kesiangan bangunnya, sekarang sudah jam 12 malam seumpamanya, sudah pertengahan malam, saya tak makan sekarang, ntar kalau pas ternyata bangunnya itu kesiangan, saya sudah makan. Ketika kita niat untuk menjalankan ibadah sahur tadi itu, kita sudah dapat pahalanya. Dapat fadilah dan keutamaan sahur dari pertengahan malam. Jadi sahur tidak harus sebelum subuh tepat, tidak harus. Dari pertengahan malam sudah bisa kita mendapatkan fadilah sahur. Dan tidak harus sahur itu makan. Kita mengerjakan ibadah sahur itu dengan kita minum seteguk air itu sudah mendapatkan fadilah dan keutamaan sahur. Apalagi kalau seumpamanya kita sahurnya menggunakan kurma, itu lebih utama lagi. Dan lebih bisa menguatkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi sahur itu sunnahnya banyak, tingkatan-tingkatannya banyak. Tergantung kita mau ngambil berapa. Ngambil kadar minimalnya tok, tidak masalah. Pengen lebih utama lagi kan sahur tadi ngambil kadar utamanya, ngambil kadar minimalnya, kita minum air setelah pertengahan malam, kita sudah dapat sunnahnya sahur. Kalau pengen lebih, kita makannya sahurnya dengan kurma.
Lebih lagi kita akhirkan sahur menjelang waktu subuh. Karena semakin diakhirkan otomatis sahur tersebut juga pahalanya semakin besar. Amal soleh itu banyak, tergantung kita itu mau mengerjakan yang mana. Mau ambil sekian, mau ambil mungkin yang lebih besar lagi, ambil lebih besar lagi, ambil lebih besar lagi. Semakin besar, semakin banyak kita tahu berkaitan dengan adab-adab mengerjakan satu ibadah tertentu, berarti semakin besar pula pahala yang bisa kita dapatkan. Tadi makanya kenapa kok yang namanya ibadah puasa itu tidak sama. Semakin kita banyak tahu tentang hakikat ibadah, semakin banyak tahu tentang pelaksanaan ibadah, otomatis ibadah yang kita kerjakan pun juga semakin besar fadilah dan keutamaannya. Tidak sekedar kita puasa tok, tidak sekedar kita mengerjakan sholat tok. Wong dari mulai sahurnya tok saja sudah beda. Maka orang kalau semuanya dia tahu bagaimana memanfaatkan waktu dan amal ibadah dengan baik, otomatis kan tadi saya tak sahurnya diakhirkan. Sahurnya dengan menggunakan kurma. Kemudian makan yang cukup, tidak memperbanyak makan ketika pas waktu sahur. Karena kalau sumpamanya pas sahurnya kebanyakan, kadang kita takut gitu. Takut kalau sumpamanya cadangan makanan itu tidak cukup untuk sampai sore. Akhirnya kita porsinya kita lebihkan. Kalau biasanya makannya itu mungkin cuman berapa centong, 2 centong, 3 centong. Karena ntar saya satu harian tidak makan, tidak minum. Maka akhirnya kemudian ketika pas sahur itu centongnya ngambilnya dibanyakkan. Biasanya 3 centong, karena 3 centong ini untuk sarapan pagi, entar siang masih makan lagi, sore entar masih makan lagi, berarti harus 3 kali lipat. Jadi akhirnya biasanya ngambilnya 3 centong, akhirnya kemudian sekarang 9 centong. Untuk perbendaharaan, ini untuk entar simpanan dari pagi sampai sore. Minumnya yang biasanya 1 gelas itu cukup, akhirnya 1 gelas ini biasanya saya cuman sampai jam 9 pagi sudah haus. Berarti harus dilipat gandakan jadi 4 kali lipat, 4 gelas. Karena takut kalau seumpamanya ntar makanan yang kita makan tersebut itu tidak cukup sampai sore. Akhirnya dilipat gandakan tadi. Yang ada akhirnya kalau semuanya kebanyakan sahur, kita sahurnya tuh masih ada jeda waktu antara subuh dengan selesainya kita sahur itu perut sudah penuh, kemudian pengennya itu sandaran. Karena susah membawa perut. Mau buat jalan susah, akhirnya pengennya itu bersandar. Akhirnya karena bersandar, mata tertutup. Pengennya mengerjakan sholat subuh, akhirnya kemudian bangun-bangun, ternyata sudah selesai sholat subuhnya. Tidak jadi sholat subuh berjamaah. Maka termasuk bagian dari sunnah juga ketika pas kita mengerjakan sahur itu, sahurnya ngambil secukupnya saja. Tidak perlu banyak-banyak. Dan insya Allah kuat. Sahur banyak atau sedikit itu insya Allah sama. Dalam pengerjaan puasa itu ntar sama-sama kuat. Tidak ada perbedaan signifikan. Kalau semuanya mau dibuat penelitian, orang yang sahurnya tadi 9 centong, sama yang sahurnya cuma setengah centong, apakah ntar yang 9 centong dia ketika pas sore hari masih bugar? Yang sahurnya cuma setengah centong, jam 9 pagi sudah kelemar-kelemar, sudah lemes. Enggak. Tetap sama yang namanya puasa, walaupun sahurnya tadi itu 9 centong sama setengah centong, ketika seumpamanya pas waktu siang sudah sama-sama lemes. Yang 9 centong mungkin malah lebih lemes. Kenapa? Karena pagi hari itu fungsi pencernaan itu dipaksa untuk mencerna makanan. Akhirnya bekerja keras. Pencernaan bekerja keras, akhirnya siang hari sudah capek. Dikiranya bisa lebih kuat, malah justru lebih capek daripada yang sahurnya cuman sedikit. Maka termasuk bagian dari sunnah tidak memperbanyak makan sahur. Cukup ambil sekedarnya saja,
Setelahnya insya Allah sudah kuat. Karena jelas Rasulullah SAW sendiri beliau menyebutkan kita itu kalau seumpamanya sahur dengan keberkahan sahur yang ada tadi, berkahnya itu cukup untuk kita menjalankan puasa selama satu hari penuh. Walaupun mungkin sahurnya cuman sedikit. Nah ini baru kita menjalankan ibadah yang namanya makan sahur. Belum mulai puasa ini. Baru menjalankan ibadah sahur yang belum mulai puasa, karena mulai puasa itu kan dari sejak terbit fajar. Maka semakin banyak apa yang kita ketahui berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan kualitasnya pun juga akan berbeda. Pentingnya untuk kita terus mengupgrade ilmu, walaupun kita setiap tahun puasa. Sudah berapa puluh tahun kita mengerjakan ibadah puasa. Tapi mungkin masih banyak dari yang namanya rahasia-rahasia puasa yang belum kita ketahui. Walaupun setiap tahunnya kita sudah mengerjakan puasa. Setiap minggu kita hadir pengajian. Bahkan lebih. Tapi masih banyak ternyata hal-hal yang belum kita ketahui berkaitan dengan pelaksanaan dari ibadah-ibadah tertentu, entah puasa, entah sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah itu pentingnya kita selalu membekali diri kita, jangan sampai kita itu merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan. Maka para ulama pun dari sejak zaman dahulu itu yang namanya walaupun sudah menjadi seorang alim, tetap belajar. Sampai sebelum sepeninggalnya pun juga masih belajar. Berapa banyak kita dengar kisah-kisah itu para ulama ketika pas sebelum meninggalnya masih diskusi berkaitan dengan masalah ilmu. Padahal sudah di akhir-akhir hayat beliau. Sakit, sebelum meninggal masih mendiskusikan berkaitan dengan masalah ilmu. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Mau kita itu belajar dari pagi sampai malam, setiap hari, 7 hari, dalam 1 minggu, 1 bulan full, itu ilmu itu tidak habis. Masih banyak hal yang perlu untuk kita ketahui. Itu baru berkaitan dengan ibadah-ibadah yang hampir setiap hari kita kerjakan. Dari yang namanya sholat dan lain sebagainya. Belum lagi kalau seumpamanya yang sifatnya adalah hal-hal yang dia mungkin tidak berkaitan dengan ibadah kita. Otomatis masih lebih banyak lagi. Nah ini berkaitan dengan adab, ini baru ada berkaitan dengan sahur tadi. Nah kemudian juga untuk menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa itu termasuk bagian dari sunnah. Kemudian kapan kita menyegerakan? Kalau kita sudah yakin. Jangan belum yakin, kayaknya sudah mau maghrib. Kita segerakan berbuka puasa padahal belum waktunya berbuka. Dan waktu berbuka itu tidak berkaitan dengan adzan. Saya sering menyampaikan bahwa yang namanya puasa itu dimulai dan diakhiri itu bukan dengan adzan. Mulainya puasa itu terbit fajar, selesainya puasa itu tenggelam matahari. Itu patokan waktu puasa. Adzan itu untuk penanda. Penanda kalau seumpamanya sudah terbit fajar, sudah tenggelam matahari. Tapi yang menjadi patokan kapan kita tidak boleh sahur lagi, tidak boleh makan lagi kalau terbit fajar. Kalau semuanya ada muadzin adzannya jam 5 pagi, ya kita sebelum jam 5 pagi sudah tidak boleh sahur. Sudah tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena terbit fajarnya kan bukan jam 5. Terbit fajarnya sekarang mungkin sekitar jam 4.20. Atau mungkin 4.23 sudah mulai terbit fajar. Tenggelam matahari kalau semuanya berbuka puasa jam 6 kurang 1/4 itu dia sudah waktu untuk berbuka puasa. Walaupun muadzin adzannya jam 6 sore, jam 6 kurang 5 menit kita sudah bisa berbuka puasa. Toh tidak ada tambahan pahala sama sekali kalau seumpamanya kita menambah waktu puasa. Baru tadi pagi saya sampaikan di Masjid At-Taqwa pagi ba'da subuh. Yang namanya tambahan waktu, kita menambah waktu. Jadi jam 6 kurang 1/4 itu sudah waktunya berbuka puasa.
terus kita nambah, saya tak tambah 1/4 jam waktu puasa saya, supaya tambah fadilahnya, itu ndak ada pahalanya. 1/4 jam yang kita tambah tadi itu ndak ada pahalanya sama sekali. Apalagi kalau semuanya mungkin kita tambah sampai waktu malam. Jadi yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai waktu malam. Nah, waktu malam itu mulainya dari tenggelam matahari. Itu dalam istilah secara bahasa Indonesia, dalam kamus KBBI, ataupun kemudian dalam istilah bahasa Arab, yang namanya malam itu dimulainya sejak tenggelam matahari, bukan ketika pas sudah gelap. Kalau kita mengira bahwa malam itu pas ketika sudah gelap, nah itu berarti kita salah paham, memaknai yang namanya malam. Malam itu entah dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab dimulainya dari tenggelam matahari. Maka ketika sudah tenggelam matahari, kita sudah bisa berbuka puasa. Dan tidak perlu menambah. Tidak perlu menambah. Karena kalau semuanya kita tambah waktu puasa, dari yang seharusnya kita berbuka jam 6 kurang 1/4, terus kita tambah jadi jam 6 lebih 1/4, setengah jam tambahan ini tidak ada nilainya. Sama saja, kita bertambah lapar, cuman tidak bertambah pahalanya. Bahkan menurut sebagian ulama berpendapat dengan tambahan tersebut kita melakukan hal yang makruh. Melakukan hal yang makruh, karena masuk dalam kategori wisol. Menambah jatah waktu puasa tanpa disyariatkan oleh syariat. Jadi kalau semuanya kita pengen makannya sekalian, ntar saya jamak ketika pas waktu sahur, tak, dari waktu maghrib tenggelam matahari sampai waktu sahur tersebut itu tidak ada nilai pahala khusus yang diberikan kepada kita. Beda kalau semuanya kita dari waktu fajar sampai tenggelam matahari, setiap detiknya itu, setiap waktu yang berjalan itu kita mendapatkan pahala. Jadi sekarang dari tadi jam 6 sampai sekarang ini sudah jam 7, waktu berjalan, semakin tambah berjalan waktu itu kita dapat pahala. Bertambah detik berarti bertambah pahala yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita menjalankan ibadah dari tadi sejak terbit fajar sampai sekarang ini, hitungannya berapa, itu semuanya ada hitungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kok pahalanya cuma satu, ntar diberikan ketika seumpamanya kita mengerjakan puasa kemudian pahalanya satu, enggak. Setiap berlalu waktu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau semuanya kita nambah waktu setelah sudah habis waktunya, waktu puasa itu habis ketika tenggelam matahari, maka ya berarti kita menambah jatah lembur. Dari kalau kita pas kerja berarti kita nambah jatah lembur, cuman ndak ada gajinya. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita lembur itu kan ada hitungannya. Setiap jamnya ada tambahan, ada hitungannya sendiri. Tapi kalau kaitan dengan puasa tadi, walaupun kita nambah berapa jam, nambah 1 hari 2 hari, kita tidak mendapatkan pahala, bahkan kita bisa masuk dalam kategori menjalankan ataupun melakukan sesuatu yang dia itu haram. Gara-gara kita apa? Gara-gara kita menambah jatah waktu. Jadi yang namanya puasa itu dimulai, waktu puasa itu kan siang hari. Malam hari bukan waktu puasa. Nah, malam hari itu dalam istilah syariat sama istilah bahasa beda. Kalau tadi itu mulainya dari sejak tenggelam matahari, ketika matahari itu betul-betul sudah tidak kelihatan, tenggelam matahari itu bukan ketika baru tenggelam sebagian, bukan. Tapi ketika sudah betul-betul tenggelam, tidak kelihatan bulatan matahari, itu berarti disebut sebagai tenggelam matahari, waktu maghrib. Nah, itu berarti masuk waktu malam. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Itu dalam istilah bahasa. Jadi yang namanya malam itu dari tenggelam matahari sampai terbit matahari. Ketika matahari sudah mulai muncul, sebagian dari bulatan matahari itu disebut sebagai waktu siang. Karena ada siang, kemudian ada malam. Cuman secara istilah dalam hukum syariat, waktu malam itu digeser. Tidak dari tenggelam matahari sampai terbit matahari, tapi dari tenggelam matahari sampai terbit fajar.
Ini perbedaan istilah. Pemaknaan kalau pertama itu makna malam secara bahasa, kemudian yang kedua makna malam secara istilah dalam hukum syariat. Makanya berarti kita kan puasanya di siang hari. Siang hari dari terbit matahari. Berarti kita bisa sahur dari sejak tenggelam matahari sampai entar terbit matahari masih bisa sahur karena toh waktu malam. Enggak. Kenapa? Karena syariat sudah membawa makna malam kepada istilah syar'i yang sebelumnya dia istilahnya adalah istilah secara bahasa. Dan itu banyak dalam hukum syariat. Seperti yang namanya sholat. Sholat itu aslinya doa. Makna aslinya dia doa. Cuman dibawa oleh syariat kepada makna yang lain, yaitu gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diselesaikan dengan yang namanya salam. Itu sholat. Maka kalau seumpamanya ada orang, saya kan mengerjakan sholat dengan saya mengingat dan berdoa kepada Allah. Toh juga secara makna istilah bahasa sudah disebut sebagai sholat. Tidak bisa. Kenapa? Karena syariat sudah membawa makna yang namanya sholat kepada makna istilah syar'i. Jadi ada istilah bahasa, kemudian ada istilah secara syar'i dalam hukum syariat. Nah, itu kaitan dengan malam tadi. Ini berkaitan dengan beberapa adab itu, sunnah-sunnah yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian mungkin di kesempatan yang lain mungkin kita lanjutkan lagi, mungkin pembahasan berkaitan dengan masalah puasa. Masih ada rahasia-rahasia puasa yang disebutkan di sini berkaitan dengan adab-adabnya, karena puasa itu beda. Secara ringkasnya ada yang namanya itu puasa umum. Umumnya orang mengerjakan. Apa itu? Yaitu orang yang dia mengerjakan puasa dengan meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwat, itu puasa umum. Semua orang mengerjakannya. Kemudian ada puasa tingkatan yang lebih lagi, yaitu disebut sebagai puasa shaumul khusus, puasa yang dia lebih khusus. Apa itu? Yaitu orang yang dia menjaga pandangannya, puasa pandangannya, puasa lisannya, puasa telinganya. Nah, itu puasa khusus. Tingkatannya, derajatnya lebih tinggi daripada puasa yang pertama. Kemudian yang ketiga yang disebutkan juga adalah puasa khususul khusus. Puasa yang lebih khusus lagi, yaitu apa? Puasa hati. Puasa hati. Jadi tidak hanya sekedar anggota badannya yang dia berpuasa, tapi hatinya juga ikut berpuasa. Dari apa? Yaitu dari keinginan-keinginan yang dia sifatnya itu rendah. Karena keinginan itu kan banyak. Ada keinginan ini, pengen ini. Kita pengen surga, pengen mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan juga bagian dari keinginan. Kita pengen rumah, pengen kendaraan bagus, kemudian pengen memiliki harta yang banyak. Itu kan juga bagian dari keinginan. Maka ketika seumpamanya bisa memuasakan hatinya juga ikut puasa. Nah, itulah berarti yang sudah masuk dalam kategori puasa yang dia lebih khusus lagi. Maka ada orang yang dia puasanya di tingkatan pertama, ada orang yang dia puasanya di tingkatan kedua, kemudian ada orang yang dia sampai tingkatan puasanya itu di tingkatan yang ketiga. Sampai puasanya itu puasa hati, bukan hanya sekedar puasa kita meninggalkan makan dan minum. Nah, ini mungkin yang bisa kita ambil, jamaah rahimakumullah. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan ibadah puasa yang sudah berjalan sepertiga, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan puasa kita sampai di akhir bulan Ramadan, kita mendapatkan keutamaan dan fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.